Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya pengen sedikit sharing saja terkait bagaimana manajemenisasi box salur 2024 untuk puskesmas. Jadi gini, bantuan operasional kesehatan di puskesmas itu bagian kecil atau mencerminkan bagaimana tata kelola di puskesmas, atau dalam hal ini manajemen puskesmas. P1, perencanaan. Perencanaan tuh dimulai dari bagaimana RUK tersusun sampai diusulkan kepada kementerian, Des, dan jadilah DPA seperti yang kita kelola saat ini. Terus pelaksanaan pergerakan dan pelaksanaan, ya ada lokakarya mini di dalam menu POK. Dan P3-nya pengendalian, pengawasan dan penilaian. Ada di situ juga bagaimana menilai layak salurnya. Itu bagian kecil lah, pokoknya saya bilang bagian kecil dari sebuah manajemen puskesmas. Makanya POK kalau mau benar-benar ya terapkan itu manajemen puskesmas tadi. Nah, ini kita sharing aja nih, kita sharing bagaimana yang terjadi di kota Cilegon. Nah, kota Cilegon itu sebenarnya ya hampir mirip sama-sama kota lain lah ya gitu ya. Teman-teman tempat lain mungkin ada yang sudah menggunakan sistemnya lebih bagus, mungkin pakai apa namanya, pencatatan pelaporan BOK-nya menggunakan apa, aplikasi iPload atau apa itu, mangga silahkan gitu kan. Tapi pada intinya kan sebenarnya dimulai dari RPK, lanjut jadi RPD direalisasikan dan dilaporkan gitu kan ya. Nah, kalau di kota Cilegon ya guys, kota Cilegon itu kita gunakan aplikasi dari Google ya. Ya di sini apa namanya? Ini adalah spreadsheet atau Google Sheet dari Google itu sendiri gitu kan. Dari Google itu sendiri, dan ini adalah hasil eksporan perencanaan tahun 2024 kemarin. Dari Erenggar saya ekspor ke dalam Excel saya masukkan ke dalam apa namanya Google Sheet. Hasilnya seperti ini. Kalau nggak salah ini dimulai dari angka satu itu kayaknya angka satu lagi apa, sebelum ini puskesmas ini nggak ada sebenarnya. Puskesmas itu nggak ada, ini puskesmas saya tarik sendiri, saya namakan sendiri. Nah, kalau yang ada di Erenggar itu menu, rincian menu, komponen, ini bahasanya nggak saya otak-atik ya teman-teman ya. Terus ada sub kegiatan dagri, kode rekening belanja. Ya ini kan kode rekening belanja masih diinput sendiri kan. Nah, di sini uraian kegiatan, SSH, satuan harga satuan, volume 1 sampai kepada total. Nah, ini semua dari Erenggar. Kita ekspor dan kita tambahkan kolom puskesmas untuk dijadikan database gitu kan. Sehingga kalau teman-teman mau menggunakan pivot table pun sebenarnya bisa gitu kan. Nah, kalau kami di Kota Cilegon kita gunakan yang pakai ekstensi di sini ya. Terus AppSheet. Nah, pakai AppSheet, kita gunakan AppSheet tahun 2020. Kita sudah menggunakan AppSheet itu dari tahun 2023 2022 2023 dan terakhir 2024 ini kita gunakan AppSheet lagi. Kenapa? Puskesmas lebih mudah sebenarnya, mudah, dan ini tampilannya kita share ke teman-teman. Ini share itu seperti ini nih teman. Nah, ini share, ini teman-teman saya share kepada email puskesmas nih yang mau menjalankan aplikasi ini. Nah, tampilan seperti ini sebenarnya tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini kalau secara dari komputer ya. Kalau dari aplikasi atau Android juga sama, cuma lebih simpel bentuknya. Kalau dari handphone itu seperti ini nih ya,
seperti ini. Tapi kalau di komputer kita seperti ini, sama aja teman-teman. Di sini ada yang namanya RPK ya. Di sini ada POA nih, Plan of Action, atau yang namanya POA itu Puskesmas pasti selalu buat. Cuman kita ada yang namanya versi Erenggar berdasarkan kodifikasi Erenggar atau menu, dan ada juga kodifikasi melalui SIPD gitu kan. SIPD itu isinya adalah subkegiatan, sedangkan Erenggar itu berdasarkan menu itu kan. Maka ini harus bisa nih teman-teman. Oh ternyata jika dia memilih PMT, maka dia masuk ke dalam menu subkegiatan kesehatan gizi masyarakat. Ketika kita buka gizi masyarakat, maka munculnya adalah kegiatan PMT dan lain sebagainya itu gitu ya teman-teman ya. Jadi kita coba buatkannya seperti itu. Jadi bahan dasarnya adalah dari Erenggar tadi. Ada menu, ada subkegiatan. Ini dua arah gitu kan. Nah, kita pakai ARSID. Nah, ini adalah POA dan ini RPK. RPK. Nah, ini RPK nih teman-teman. Ini RPK. Ini RPK. Kalau misalkan kita klik lagi, RPK kita itu berdasarkan apa? Nah, RPK itu berdasarkan SIPD karena kita pakainya SIPD, tapi nanti dari SIPD dikonvert ke dalam menu Erenggar. Nah, gitu ya. Ini kita lihat lagi nih, teman-teman. Nah, ini bulan Agustus, bulan April, bulan Desember dan sebagainya. Ini nggak bisa kita sort Januari 1 di urutan pertama karena memang saya nggak pakai kode waktu itu bikinnya. Kita klasifikasi nggak pakai kode, kita langsung bulan, makanya abjadnya di A dulu sampai di paling akhir S ya. Ini sesuai dengan abjad. Ini POA, ini RPK nih. RPK bagaimana penginputan di Erenggar? Nah, teman-teman puskesmas itu nginput di rencana pelaksanaan kegiatan di sini. Nah, tadi kan teman-teman sudah pada mulai entry ya, entry RPK ini kan, ini entry RPK. Nah, ini kan RPK. Dia ngentry di sini, tapi ini sementara saya tutup dulu nih tombol entry-nya atau editnya, karena posisi RPK kok berubah itu kan karena mungkin ada kejadian khusus, misalkan kayak kemarin COVID gitu kan. Itu kan merubah rencana. Tapi kalau pelaksanaan kegiatan kan sudah direncanakan di dalam bentuk DPA, kapan angkas itu dibuat, dan itu harusnya menjadi komitmen untuk bisa untuk bisa melaksanakan itu ya. Jadi RPK rencana pelaksanaan kegiatan boleh dirubah nggak? Boleh saja gitu kan, cuman harus dikasih batas waktu berapa kali sih perubahan dalam setahun gitu kan, supaya tidak terlalu digampangkan RPK itu. Nah, ini dari RPK menjadi dasar untuk menarikan dana di Erenggar. Nah, inputnya juga sama. Nah, di sini ada menu RPK. Nanti di sini teman-teman, nah ini ada Januari, Februari, Maret. Ini berdasarkan tadi kan inputnya berdasarkan SIPD. Nah, kita input di Erenggar itu berdasarkan Erenggar gitu kan. Nah, ini kalau misalkan diperbesar ya. Nah, ini isinya seperti ini. Ini bulan Januari itu nah ini pemberian makanan tambahan 0. Nanti kalau diklik lagi ini masuk ke dalam ini kan menu komponen gitu kan. Nah, ini sampai subkomponen. Mereka kan nyenternya di sini nih. Nah, kalau di dinas itu cukup sampai di sini ya, atau sampai sini mungkin ya. Dia langsung oke saja gitu kan. Kita udah entry. Nah, kalau nggak salah di sini ya. Nah, ini apa nih? Ini verifikasi. Nah, ini kan kalau di dinas sampai sini ya. Nanti akan muncul di bawahnya, tinggal di oke gitu, verifikasi gitu kan. Auto final itu kalau misalkan kita nggak respon dari dinasnya, tapi kalau mau direspon segera gitu kan, karena posisi kasihan puskesmas juga gitu kan. Oke, lanjut. Setelah kita lakukan entry data, terus kita bagaimana transaksinya gitu kan. Di dalam transaksi itu kan ada RPK ini kan jadi bahan untuk
penentuan insentif ya. Nah, RPK kita di bulan Januari Puskesmas Cibeber ini 52 juta misalkan. Nah, realisasinya berapa? Ini 52 juta ini sudah termasuk dengan udah termasuk dengan insentif ya. Jadi 52 juta dikurangkan insentif itu berapa, dan itu menjadi dasar untuk penentuan insentif UKM nanti. Nah, jadi bagaimana nih pemilahannya? Kan kalau dari Kementerian Kesehatan realisasi berdasarkan transaksi itu kan. Sedangkan insentif itu berdasarkan RPK. Maka kita buat RPK menjadi dasar untuk RPD gitu kan. Nah, ini sudah dibuat, udah di entry di dalam Erenggar, sekarang tinggal RPD-nya. Ya, realisasinya di sini realisasi berdasarkan RPK atau RPD. Kita buatin ya. Kita beda ya teman-teman ya. Di sini kita lihat ya perbedaannya. Ini realisasi per bulan. Per bulan. Kebanyakan di bulan Mei ini teman-teman ya. Di bulan Mei ini, yang ini bulan Maret. Tapi kita masih bisa memberikan laporan ternyata RPK Januari itu sudah terrealisasi sekian. Kan hanya pembayaran saja yang berbeda bulan. Ini ada Januari, Februari, Maret kalau mau dibesarkan gini. Nah ini RPK Januari. Nah, jadi teman-teman tadi 52 juta atau 52 juta dikurangin 6 juta karena 6 juta itu pagu insentif. Jadi persentasenya adalah sekitar 90% nih. 46 dibagi 46 juga ya. Ya kurang-kurang dikit lah. Ini kemungkinan ada pajak atau negosiasi makan minum ya. Bisa jadi. Jadi paling sedikit nih bedanya gitu kan. Nah, terus entry-nya itu kita masih ada ini tombol menu entry-nya ya. Kalau entry itu gini teman-teman, kita cari SKPD-nya dari 9 puskesmas tadi yang terdaftar yang bisa ngentry sebenarnya. Terus ini tanggal transaksi kita transfernya tanggal berapa gitu kan. Terus ini nomor register kita sepakat menggunakan nomor SPM. Terus ini jenisnya, di sini ada pendapatan atau pengeluaran. Kalau pendapatan tuh nilai masuk, kalau pengeluaran nilai keluar gitu kan. Nah, tapi bukan berarti jasa giro masuk pendapatan dicatat sebagai pendapatan. Ini hanya pencatatan aja, min plusnya gitu kan. Terus ini jenis transaksi pengeluaran tuh ada belanja pajak, dan transfer jasa giro. Jadi jasa giro yang kemarin didapat ditransfer ke kas daerah. Nah, ini misalkan belanja. Terus ini detail pembayaran belanja dipakai buat untuk belanja yang benar gitu kan. Kalau kelebihan bayar adalah kita belanja yang benarnya di entry, terus kelebihan bayar juga di entry. Misalkan seharusnya dia transfer ke saya 200.000, tapi transfernya 500.000 kan kelebihan 300. Nah, 200 itu dicatat di pembayaran belanja, 300 nya kelebihan gitu kan. Kalau pesanan akun VA ya tadi harusnya pakai aki, tapi pakai malah transfer pakai deteksi dini dan sebagainya. Nah, ini misalkan pembayaran belanja ya, subkegiatan. Nah, tadi kenapa? Karena kita pencatatan menggunakan subkegiatan karena kita pakai SIPD. Tapi nanti kita terjemahkan ke dalam Erenggar gitu kan. Misalnya nih operasional puskesmas. Kalau kita lihat Lokakarem ini ya, Lokakarem ini bulan Januari masih sudah di ini snack ya. Kebetulan hanya snack sama transport ya. Oh, transportnya nggak ada, snack doang nih Lokakarem di bulanan. Misalkan bulan Januari sudah terrealisasi tuh, makanya pagunya kosong. Bulan Februari udah direalisasikan tadi, udah dicatat. Terus sampai di April masih. Nah, sekarang di bulan Mei itu pelaksananya adalah di awal ya harusnya ya. Kemarin harusnya sudah transfer sih bulan Mei itu ya, harusnya bulan Mei udah transfer ya, tapi kan belum dibuat RPD, tapi harusnya ini sudah ditransfer gitu ya.
kalau masih ada duitnya. Nah ini adalah pagunya. Jadi kita nggak bisa ngentri 2 juta nih, supaya karena kemarin terjadi ya, ada yang kelebihan pagu dan sebagainya, tapi ya ini this entry is invalid, jadi dia tidak bisa di entry, entry-nya tidak valid ya. Nah karena dia makan minum, maka kita tambahkan nih, kalau misalkan ada snack maka ada makan juga, tapi di sini snack doang kan, ya udah ini nggak usah gitu tuh, nggak usah di entry. Nah dia nilainya 2 juta, coba kita save, bisa nggak? Kayaknya nggak bisa karena di sini invalid nih. Tapi kalau diisinya 1 juta, dia tersave. Nah misalkan 1 juta, nah dia nggak ada invalid, maka bisa di save. Nah ketika sudah di save, nanti itu kan ini mohon maaf tidak saya simpan ya, karena nanti takutnya ngacauin, saya lupa nge-delete gitu kan. Oke, kita sudah transaksi, dan bagaimana pelaporannya? Tadi kalau mau lapor ke Eregar kan pakai menu Eregar ya. Nah, ini di sini. Oke, kita coba nih, di sini ada transaksi di Maret ya, realisasi bulan Maret. Ini kalian teman-teman Puskesmas ngentri di sini. Gitu kan. Nah, dia ngentri di sini nih, pelatihan tim pelaksana ini nilainya 7.300.000. Gitu kan. Ke ini juga sama, kita coba buktikan ya, kita buktikan, kita lihat di Eregarnya ya. Oke, kita lihat di Monef, verifikasi Monef di bulan. Nah ini kita lihat, kita verifikasi di Dinkes itu sampai di menu atau di apa nih, kita di Puskesmas Cilegon tadi karena Cilegon ya, nilainya 78 juta. Oke, nah dari sini ya. Nah tapi kalau misalkan mau dicek lebih dalam ya bisa juga. Nah, cuma di form disetujuinya di depan tadi kan. Nah, itu kan di sini kan, disetujui, disetujui gitu kan. Oke, sesuai dengan. Nah, kita lihat nih, PMT itu 7.300.000. Realisasi di bulan Maret 7.308.000. Oke, kita lihat ya. Di pencatatan pelaporan kita, pemberian makanan tambahan itu benar 7.338, entry-nya sudah benar nih, maka kita bisa oke kan. Ini di Dinkes bisa lihat, oh dia sudah sesuai pencatatannya. Nah setelah semua sudah terrecord di sini, dilaporkan di Eregar juga, jadi kita lihat bagaimana bentuk fisik pelaporan. Kita lihat di sini ada menu laporan. Kalau grafik itu cuma alat pemantauan aja ya. Nah jadi nanti kita lihat nih, ini RPK per tahap, ini persen per tahap. Nah kalau realisasinya gini, nanti kalau misalkan terrealisasi semua itu nanti akan hijau di sini, gitu kan, hijau akan hijau. Jadinya ini kan biru belum terrealisasi. Kalau realisasinya dibanyakin nanti akan hijau nih, yang sudah realisasi ya. Kita lihat di laporannya, laporan Puskesmas itu saya buat per Puskesmas ya. Di sini ada laporan Cibubur. Nanti kalau misalkan ada 15 Puskesmas ya ada 15 di sini, tinggal pilih gitu kan. Misalkan tadi yang ada laporan itu di ini ya, apa namanya, Cilegon ya, di bulan Maret ya. Kita edit dulu deh data-datanya. Kekecilan nih ya, tapi enggak ya. Kita data-datanya nih, kalau misalkan kurang gede ya tinggal klik edit. Saya mau laporan di bulan Maret ya, karena tadi posisi bulan Maret itu ada transaksi, tapi kita coba cek ya. Terus tanggalnya berapa? Tanggal akhir bulan Maret, tanggal 31 ya. Kita recall sekalian, kita refresh, dan kita buka laporan Cilegon. Nah laporannya sama, kita menggunakan Google Sheet lagi ya. Awal dari Google Sheet, kita akhiri dengan Google Sheet lagi, tapi bisa di PDF-in teman-teman nih ya. Tadi ada apa namanya, setting di sini bulannya adalah di bulan Maret ya. Nanti kita cek di sini, harusnya ini juga di bulan Maret. Mudah-mudahan berubah nih. Oke, kita belum selesai. Nah ini masih loading teman-teman. Nah itu udah jadi Maret. Maka ini LRA versi daerah,
versi daerah itu kode rekening, program, kegiatan, anggaran, realisasi, gitu ya, versi daerah. Oh ternyata ini nggak cukup sampai belanja kode rekening, tapi harus sampai jenis belanjanya apa. Oke, kita buatkan juga. Nah ini, jadi di dalam pengelolaan kesehatan ibu dan kesehatan ibu hamil nilai dengan 41 juta ini ada uang harian dan biaya konsumsi rapat, dalam hal ini snack. Oke, ini sesuai dengan bahasa di PPA gitu ya. Oke, ini BKU ini adalah versinya Dinkes, tapi saya modifikasi gitu ya, jadi ini modifikasi dari Eregar juga gitu kan. Ini ternyata di bulan, oh ini masih April tapi di sini sudah Maret ya. Oh ini masih April tapi di sininya Maret ya. Ini masih loading sebenarnya, tapi harusnya ini masuk ke Maret juga nih, karena ngelihat dari datanya sudah di setting Maret. Kita coba refresh aja dulu ya. Malum sinyal di rumah pakai wifi tethering. Nah ini bener kan, LRA yang tadi Maret kan, ini juga Maret tuh harusnya kan. Ini Maret, versinya masih pakai versinya daerah. Di BKU juga harusnya udah Maret juga nih. Nah ini ada transfer jasa, transfer giro, nomor butuh transfer giro. Oh ya, transfer giro ya benar kan, box salur tahap 1 senilai 20 juta. Sebenarnya dia banyak sekali transaksi di sini, karena di bulan April Maret dia ada transaksi di sini. Nah ya, transaksi ini di sini senilai 70 juta tadi gitu kan. Nah ini dia. Oke, ini transaksinya tadi kan, ini transfer jasa giro nih 220. Kalau ini pemindahan ini saya ekspor dari Eregar, saya masukkan ke dalam Google Sheet dan mereka langsung terbaca otomatis di sini. Untuk yang transfer jasa giro ke jasa giro, rekening giro ke akun VA melalui RPD tadi ya, itu ada 10 juta. Pos ini diterima lagi 10 juta, ini akun VA nya, ini dari giro ke VA dan sebagainya. Nah kita lihat yang pembayaran belanja. Nah ini kita sudah standarkan nih bahasanya, pembayaran belanja pada pelaksanaan subkegiatan ya, pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil untuk menu AKI AKB. Kenapa? Karena di dalam menu dalam satu subkegiatan ada yang 2 menu di dalam Eregar kementerian. Nah di sini dijelaskan lagi dalam kolom belanja transport lokal petugas pelaksanaan pelaksanaan kelas ibu hamil bulan Januari. Kalau misalkan 2 bulan gimana? Nah di sini ada Januari Februari. Kenapa? Karena sudah terlaksana tuh kemarin, maka kita lanjutkan pembayaran belanja makan dan minumannya selama 2 bulan. Kalau belum terlaksana ya kita bayarnya per bulan gitu kan. Oke, ini pembayaran PPh juga sama, semuanya kita standarkan di sini bahasanya supaya nggak ngaco gitu ya. Nanti nyari-nyari di di Eregarnya, nyari-nyari di jasa giro, nyari-nyari di rekening korannya maksud saya, itu mudah. Ini BKU, BK Bank sama ya teman-teman ya, sebenarnya sama persis BK Bank itu dengan BKU isinya. Oke, ini oke. Terus pajak. Nah tadi kan ada transaksi pajak nih. Nah pajaknya kita sudah search juga. Untuk pajaknya kita ada, nah ini terlalu banyak ya, terlalu banyak kolom, maka kita klik dan oke.
Oh, nolnya di kosongnya di centang harusnya ya. Oh iya. Oke. Nah, itu kan tinggal di print. Ini realisasi pendapatan. Bahwasanya di bulan Maret kemarin ada pendapatan ya transfer ke rekening puskesmas senilai 200 juta. Realisasi pengeluaran sama. Nah, ini LRA versi Permendagri 12 ya. Yang isinya adalah nomor kode rekening subkegiatan kelompok. Nah, ini akan kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek. Kalau teman-teman baca di Permendagri 90 atau tentang kodifikasi ya, tentang kodifikasi, kelompok itu ada di mana? Nah, ada di 5.1. Ini kelompok nih. Ini jenis, objek, rincian objek, dan ini adalah subrincian objek. Jadi ini adalah kode-kode. Nah, subkegiatannya ini kan. Nah, ini subkegiatan. Nah, di sebelah kanan di sini ini ada uraian. Uraian itu kalau nggak salah di Permendagri 12 itu menyebutkan uraian itu berdasarkan menu atau yang berlaku atau menguraikan yang berlaku di mana? Di kementerian. Jadi ini adalah menu Eregar ya. Ini juga menu kementeriannya nih. Oh, masih kurang puas lagi, kita tambahkan nih rincian belanjanya apa gitu kan. Tadi kan dibilang di sini masih kurang puas nih ya, masih kurang. Oh, ternyata nggak cukup sampai di menu itu kan. Di sini kan kalau nggak salah nih ya, kita lihat ya di enakan di download kali ya, ya Permendagri. Oke, sambil nunggu di sini bilangnya ini kita buka saja nih teman-teman, kita cek ya. Di sini uraian itu, nah ini ada uraian. Ini kan uraian nih. Uraian itu kalau nggak salah harusnya adalah menggambarkan, diisi dengan uraian penggunaan dana BOK sesuai kebutuhan dengan mempedomani peraturan Menteri Penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan mengenai petunjuk teknis penggunaan dana DAK non fisik. Nah, uraian ini berisi tentang, kalau saya ya, pemahaman saya berarti berisi tentang menu-menu puskesmas tadi, menu-menu DAK. Makanya saya bikin di sini ya. Saya isi di sini adalah biaya transport calon pendonor darah untuk mendukung P4 dari dan ke UTD. Masih kurang puas di sini uraiannya, maka saya tambahkan uang harian di sininya, rincian pembiayaannya. Nah, kalau di dalam SIPD seharusnya bisa seperti ini ya. Ini tuh biasanya bisa masuk ke dalam pengelompokan atau pemaketan itu ya. Sebelum entry itu kan biasanya ada pemaketan atau keterangan. Nah, ini bisa dipakai sebenarnya. Keterangannya adalah pelaksanaan kelas ibu hamil, maka isinya adalah uang harian dan apa gitu ya, sesuai dengan bahasa nomenklatur yang berlaku di daerah. Ini realisasi laporan penutup kas kita buat juga. Nah, saldo awal sampai dengan 29 Februari sekian, penerimaan sekian. Ini kan saldo awal ini kan berarti silpa ya. Silpa di Desember, berlaku di Januari, tersimpan di Januari dan sampai dengan Februari. Jadi total uang saat ini ada 157. Nah, seperti ini. Terus ini sama ya. Ini laporan menutup kas ya yang berlaku di daerah. SPTJM ini juga kita, nah saldo awal dan BOK puskesmas sekian nih, benar kan? Nah, tahap 1 sekian, tahap 2 nya belum, tahap 3 nya belum, maka sekian. Terus di sini belanja barang dan jasa sekian, jumlah sisa dana BOK di luar jasa giro. Ini angkas kita buatkan angkas ya. Ini
subkegiatan. Jadi ini ibarat kata RPK ya, RPK. Cuman kita nggak rinci sampai apa namanya, udah terinci ya? Belum sih. Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang. Oh ya, ini bahasanya ini adalah bahasa di Erenggar nih pada saat kita nginput pada saat itu. Seharusnya makan, oh, transport apa gitu ya, keterangan uraian keterangan seperti yang di laporan penutup. Nah ini seperti ini nih. Ini kalau bahasa spesifikasi di Cilegon ini. Nah, kalau di Angkas ini adalah kode pada saat kita ngentri di Erenggar. Nah, masuk kodenya ini atau namanya kode barang ya. Nah, kode barang. Oke, ini. Nah, ini fungsional nggak tahu, bukan nggak tahu ya. Ini dipakai untuk klasifikasi. Terus ini BAP, berita acara pemeriksaan kas. Selesai teman-teman. Nah teman-teman selesai. Nah tinggal dinas juga sama, ada berita acara rekonsiliasi, SPB ini bukan untuk nandingin ya, bukan buat nandingin yang ada di Renggar, sebagai langkah koreksi kita di daerah untuk mengkoreksi takut ya terjadi kesalahan sistem ya. Khawatir yang kemarin hilang, kita masih punya nih cadangan. Oh, kita masih punya data itu. Intinya bukan mencari tandingan, bukan ya. Jadi ini adalah versi kita dalam manajemen apa namanya pengelolaan BOK di puskesmas dan di dinas. Yang di dinas itu dalam urusan puskesmas ya, bukan urusan dinas ya. Jadi kita masih menggunakan Google Sheet yang sudah kita masukkan rumus ya. Ini mudah ya, sebenarnya mudah sekali dibuatnya gitu kan. Ini SPB nya, ini SP2T kita gunakan sebagai data backup kami yang tadinya secara manual menggunakan Excel biasa, kita masukkan ke dalam sistem secara otomatis. Terima kasih, mudah-mudahan sangat membantu, dan sharing saya mudah-mudahan memberikan semangat. Saya yakin teman-teman di daerah lain itu ada yang sudah menggunakan sistem menggunakan Laravel, ada yang menggunakan yang lebih canggih, tapi di kota Cilegon saya masih menggunakan yang sesimpel ini karena kami nggak punya tenaga IT yang lebih mumpuni untuk bisa membuat sistem yang berbasis database. Google juga ada database-nya, tapi masih secara terbatas. Oke, terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.